Adek. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Kak Feby. Ini kakak ada teman kakak. Nama abang itu Fauzan Ihsan, ada bisa manggil abang itu Fauzan. Jadi ini Kak Feby, ini Bang Fauzan ya. Nah, siang ini bagaimana kabar Adek? Baik ya. Sebelumnya nama Adek siapa? Oh, jadi Adek biasanya dipanggil Eva ya? Kalau boleh kakak tahu umur Adek berapa sekarang? 11 tahun. Kelas berapa sekarang? Oh, kelas 6 SD ya? SD di mana, Dek? Oh, di SD 159 ya? Nah, Adek tinggalnya sama siapa? Sama orang tua, tanpa mama ya? Kakaknya ada? Adek? Nggak ada, jadi punya kakak sama abang. Oh, gitu. Nah, jadi siang ini kakak sama Bang Fauzan ini akan melakukan terapi bermain. Nah, tadi kan adek udah bilang kan umur adek 11 tahun. Nah, jadi sesuai dengan umur adek 11 tahun itu kita terapi bermain itu dengan membaca. Itu boleh dibantu sama Bang Fauzan ya menjelaskannya. Ya Bang. Ya. Untuk ada yang baca nggak? Sering ya. Nah kalau buku-buku cerita, buku dongeng suka nggak dibaca? Nah ya, nah di sini kita ada 3 buku nih dek. Ada buku bawang merah dan bawang putih, ada buku anak dunia, dan juga buku Malin Kundang. Nah dari 3 buku ini nanti ada pilih salah satu lalu dibaca. Nah, setelah dibaca nanti kita akan bermain nih apa yang ada ingat dari buku-buku ini, terus bagian apa yang menarik dari buku ini yang dibaca nanti. Nah, kalau begitu ada bisa pilih salah satu dulu ada ya buku yang mana mau dibaca. Ini. Oke, dan kalau gitu ini deh, bisa dibaca dulu ya buku ya. Dia adek membaca buku Malin Kundang ya. Ya. Nah kalau begitu untuk bacanya dek waktunya itu 5 atau sampai 10 menit ya. Nah ini bisa baca sekarang. Oke, Adek Eva, jadi kan tadi udah selesai baca kan, baca bukunya. Gimana? Enak nggak? Seru nggak ceritanya? Seru ya. Nah, Adek Eva bisa nggak mengulang lagi kembali apa cerita dari isi bukunya yang sudah Adek Eva baca? Bisa? Oke, boleh ya. Coba Adek cerita. Jadi ada seorang bernama Malin Kundang. Malin Kundang tinggal bersama ayah dan ibunya. Ayah anak Malin Kundang bekerja sebagai nelayan. Di usia yang 10 tahun, Malin Kundang sering diajak ayahnya untuk pergi ke laut menangkap ikan. Suatu hari ayahnya berpesan ke ibunya untuk pergi mencari ikan, tapi tidak membawa Malin Kundang. Di situ ada yang janggal di hati sang ibu, Made Rubaya. Made Rubaya merasa kalau suaminya bakal nggak datang lagi, dan ternyata dugaan itu betul. Suaminya tidak pernah datang berhari-hari menemui mereka berdua, sehingga mereka hidup dalam kondisi finansial yang sangat susah. Setelah bisa, Malin Kundang pergi merantau untuk mencari uang untuk ibunya yang sudah tua. Ia merantau dan bertemu dengan seorang nahkoda. Nahkoda itu sangat kaya dan mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik dan kaya juga. Karena nahkoda yang sudah tua, dia memutuskan untuk menikahkan Malin Kundang dan juga anaknya. Setelah mereka menikah, Malin Kundang mengajak istrinya balik ke kampung halamannya. Saat mereka balik tiba di pelabuhan, banyak orang-orang yang berseru dan memanggil ibu Malin Kundang. Ibu Malin Kundang yang sudah tua sangat susah berjalan, tapi ia tetap berlari dan mengejar anaknya. Saat sudah menemui anaknya, ia berseru anakku, tetapi ibunya datang berkata anakku dan ingin memeluk Malin Kundang, tetapi Malin Kundang mendorong ibunya sehingga ibunya terjatuh ke tanah, sehingga ibunya sangat menyesali perbuatan anaknya. Anaknya juga mengatakan bahwa dia tidak mengenal ibunya dan engkau mengenal ibuku. Lalu Made Rubaya sujud dan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan tutuplah anakku menjadi batu. Dia membentuk anaknya menjadi batu sehingga anaknya menjadi batu. Dan Jadi setelah
Dan Kak Aziz adalah anak yang menjadi batu, ibunya menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada anak yang tak menjadi batu dan tidak bisa tenang. Oke, hebat ya. Bagus ya. Ya. Nah, tadi kan udah Eva jelaskan nih cerita kembali kan dari yang telah dibaca. Nah, dari cerita Malikunda ini, bagian mana menurut Ade Eva yang bagian paling menarik? Bagian paling menarik bagi dia yang menjadi batu. Waktu menjadi batu ya. Nah, kalau boleh tahu tuh kenapa itu yang Ade suka jadi batu? Karena ya, kan manusia sekarang kan nggak ada yang jadi batu, tapi di cerita itu ada yang jadi batu, dan itu sangat memanjang. Oh, jadi waktu dia menjadi batu itu kalau di logika kan itu nggak bisa kan? Nah, tapi di zaman dulu ada. Oke, baik. Kalau begitu ada Heva udah jelaskan nih kepada kami dan Cipten juga kembali kepada kami kalau Malikunda itu kita bagaimana. Nah, ada Heva untuk terapi bermain ini cukup baik ya, sangat baik malahan karena mengingat sekali baca semua tapi udah Iya. apa semuanya. Udah bisa ceritakan ulang ya Bang ya. Iya. Mungkin dari KPG ada mau disampaikan juga mengenai tindak lanjutnya apa yang telah ada yang lakukan. Nah, jadi kan ada tadi kan kayak kakak bilang di umur ada yang 11 tahun ini itu terapi yang cocok atau terapi bermain itu adalah membaca. Karena kan ada juga sekolah kan. Jadi untuk kedepannya ini kan masih ada 2 buku lagi kan. Ini juga beberapa cerita belum habis dibaca kan. Dan satu buku ini kan ada 3 cerita yang pendek. Nah, Adek boleh baca lagi kembali ceritanya atau buku yang 2 lagi ini ada bawang merah, bawang putih, terus kumpulan dongeng juga. Nah, nanti Adek boleh baca mana yang Adek suka dulu kan. Adek di pertemuan selanjutnya kakak sama abang datang lagi untuk memantau perkembangan Adek. Apakah Adek baca lagi bukunya, terus Adek bisa ngerti nggak ceritanya gitu. Gimana Adek setelah ketemu sama kakak sama abang ini? Senang ya? Suka ya bukunya ya? Suka. Ya. Jadi nanti ada kalau mau baca bisa ditemani sama kakak, abah, dan ibu. Nanti ada bisa juga ceritakan kembali kepada keluarga adek. Nah, kalau begitu kami, abah, dan kakak ibu mau kembali ke kampus kami. Nah, nanti ada bisa kembali membacanya ya. Nah, kalau begitu permisi deh ya, terima kasih atas waktunya. Kami dulu, selamat siang adek. Ada Ya.